Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Kemudian nikmat dapat melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat isya. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri karena Allah memberikan nikmat kepada kita begitu besar dan begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Al-Fakir akan membawakan tema yang mana pada tema kali ini adalah kaitannya juga tentang puasa dan sedekah. Yang mana kalau kita coba kita pikirkan bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian Allah memberikan perintah kepada hambanya. Sesungguhnya yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah-ibadah yang ditujukan untuk hambanya, pada hakikatnya semuanya adalah memberikan keuntungan buat hambanya. Semuanya memberikan manfaat buat hambanya. Contoh kecilnya kita berpuasa. Kita berpuasa, sebenarnya hakikat puasa tersebut manfaat dan keuntungannya itu buat siapa? Buat diri sendiri, bukan buat Allah. Kita sedekah pula, itu hakikatnya itu untuk manfaatnya buat diri sendiri, untuk mensucikan rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. Ada hak-hak orang yang harus kita sampaikan, yang mana dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya awal dari manusia dan akhir dari manusia, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan manusia atau dari golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadahnya itu puasa, sedekah dan lain sebagainya, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka tidak sedikit pun menambah kebesaran yang Allah miliki, tidak bisa menambah kekuasaan yang Allah miliki. Jadi bahwasanya hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita, apapun ibadah yang diperintahkan kepada hambanya, hakikatnya keuntungannya, manfaatnya buat diri sendiri. Tidak sedikit pun kekuasaan dan kebesaran yang Allah miliki, karena Allah maha kaya, maha memiliki segalanya, maka tidak sedikit pun akan menambah kemanfaatan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali nasihat buat kita semuanya. Bahkan sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jika
seandainya awal dari kalian semuanya ataupun akhir dari kalian semuanya, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya semuanya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya semuanya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya semuanya tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, manaqasa dzalika min mulki syai'a, maka tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan yang Allah miliki. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas bahwasanya kekuasaan yang Allah miliki itu tidak akan memberikan kemanfaatan buat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diberikan kepada hambanya, baik itu ibadah sedekah, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita hidupkan qiyamul lail, itu semuanya tidak ada kemanfaatan atau memberikan keuntungan buat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikatnya itu adalah kembali buat hambanya. Ketika kita melakukan suatu ibadah, contohnya kita melakukan ibadah puasa, pada hakikatnya kembali buat jasad kita, badan kita yang tadinya kita bisa makan sepuas-puasnya, tetapi ketika di bulan Ramadan Allah menahan hawa nafsu kita agar tidak berlebihan ketika kita dalam memakan makanan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah tahan itu hawa nafsu kita. Begitupun ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, alangkah baiknya kita juga ada memberikan hak-hak kepada fakir miskin. Di bulan Ramadan ini yang belum membayar, terutama yang ingin membayar zakat, segera ditunaikan. Ketika dia memiliki rezeki untuk bersedekah, segera dilaksanakan, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu ketika dia melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan pahala wajib, pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, yang mana pada hakikatnya keuntungan itu dihadirkan buat hambanya, dihadirkan buat kekasih-kekasihnya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan buat kita semuanya agar kita mau melakukan ibadah yang mana keuntungan semuanya, manfaat ibadah tersebut hakikatnya akan kembali buat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pesan ini dapat menggugah hati kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, kita tingkatkan ibadah kita, ibadah sedekah kita, ibadah lainnya pun kita tingkatkan, sehingga insya Allah ibadah Ramadan menjadi ibadah rutinan yang bagus buat kita, bukan ibadah yang rutinan hanya lewat setiap tahunnya, tetapi bagaimana kita mengatur di bulan Ramadan ini, ibadah rutinan yang tahunan ini yang hadir di hadapan kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.